Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Share lagi kegiatan aku hari ini di warung Pinky Sederhana. Jadi teman-teman, di sini saya mau masak dua menu sederhana untuk makan siang, yaitu ikan goreng sambal kecap sama nasu bale. Nasu bale itu ikan yang dimasak kuah kuning make asam mangga ya teman-teman. Kalau di tempatku namanya nasu bale, kalau di tempat kalian namanya apa? Terus di sini saya juga manasin nasi yang semalam karena porsinya masih banyak dan masih cukup untuk makan siang kami nanti. Setelah dipanasin nasinya langsung saya pindahin ke tempat nasi. Pancinya saya pindahin ke tempat cuci piring karena habis ini saya udah mau masak nasu balenya. Tidak lupa pancinya saya isiin air agar saat dicuci sisa nasi yang tertinggal nggak nempel ke panci. Lanjut, di sini saya langsung mau numis bawang merah dan bawang putih dan di sini ikan gorengnya udah matang jadi langsung mau saya angkat. Di sini bawang merah dan bawang putihnya udah harum, jadi langsung saya masukin air. Terus minyak bekas goreng ikan tadi mau saya pindahin ke tempat minyak khusus goreng ikan. Sekalian saya bersihin pancinya, tapi bersihinnya cuma saya korek-korek pakai sutil aja, nggak saya cuci. Untuk saya pakai numis sambal ikan gorengnya. Di sini saya belum punya tirisan minyak khusus ya teman-teman, jadi makanya mangkok besi aja. Pengen order di toko orange, cuma saat nyari itu warna pinknya lagi kosong semua. Terus ini stok bumbu dasar merah atau stok sambal yang saya bikin kemarin, cuma nggak saya rekam. Enaknya itu kalau punya stok sambal tinggal manas-manasin aja, jadi lebih praktis dan hemat waktu. Sebenarnya ada yang dibilang bumbu dasar putih dan bumbu dasar yang lain juga, cuma saya lebih nyaman pakai bawang yang dipotong-potong terus ditumis karena masaknya juga jarang yang banyak ya teman-teman. Di sini ikan gorengnya sudah saya campurin sama sambal kecapnya dan gak saya nambahin bumbu lagi karena sambalnya udah ada bumbunya. Lanjut juga masukin ikan ke kuahnya, masukin asam mangga, bubuk kunyit, serta garam dan kawan-kawan. Ikannya nggak banyak ya teman-teman karena papi dan anak-anak itu nggak ada yang makan ikannya. Mereka cuma makan kuahnya aja. Nggak apa-apa deh nanti ikannya untuk kucing-kucing aja karena di warung juga ada kucing-kucing kami. Kalau untuk masak ikan kuah kuning ada beberapa versi ya teman-teman. Ada yang langsung dicampurin semua terus dimasak. Kalau saya masaknya kayak masak sup, numis bawangnya dulu baru dicampurin semua. Setelah ikan gorengnya sudah saya pindahin ke piring, lanjut beresin pancinya untuk saya cuci nanti dan ikan gorengnya saya simpan di tudung saji susun. Saya juga mau beresin stok sambal yang tadi untuk disimpan di freezer agar lebih awet. Di sini saya nyimpannya di freezer kulkas aja, bukan di freezer, karena di freezer yang satunya lagi khusus untuk tempat es batu. Ikan kuah kuningnya juga udah masak, terus mau saya pindahin ke mangkok dan langsung saya simpan di tudung saji susun yang ada di dalam ya teman-teman. Di tempat makan kami, jadi tempat makan kami itu bersatu dengan kamar karena memang warung kami ini cuma 2 petak ya teman-teman, jadi mau nggak mau tempat makan kami harus nyatu dengan kamar. Tempat makannya juga nggak bisa saya simpan di luar karena di sana khusus untuk tempat jualan, jadi udah keisi dengan barang-barang jualan kami. Oke, balik lagi ke video. Kalau kami sekeluarga 2 menu itu udah cukup ya teman-teman. Yang penting udah ada kuah dan lauknya. Sering masak beberapa menu kayak 4 menu, kadang ada yang nggak dimakan dan jadinya mubasir. Dan saya juga nggak bisa ngabisin sendiri, jadi daripada mubasir saya bikinnya 2 menu aja. Papi sebenarnya juga pinter masak, jadi kalau misal dia nggak suka lauk yang saya masak, dia bisa masak sendiri dan nggak nyuruh-nyuruh saya. Jadi yang pokok yang saya masak dan harus saya siapin itu nasi ya teman-teman. Kalau untuk lauknya kadang juga saya minta requestan mau dimasakin apa agar saya tahu mereka maunya makan apa.
Cuma lambat ya teman-teman, kalau requestan harus nunggu dulu. Beda kalau saya langsung masak aja, semuanya udah siap dan tinggal makan aja. Terus di sini sebelum cuci piring saya open pintu warungnya teman-teman. Karena di sini tuh sekitar jam 10 siang, anak-anak PAUD biasanya udah pulang sekolah dan biasanya mampir ke warung jajan. Open pintunya pun gak semua ya teman-teman, karena setelah ini bakalan saya tutup lagi untuk saya istirahat sampai jam 1 siang. Dan kalau udah jam 2 siang baru deh saya open pintu warung keseluruhan. Jadi saya wajib istirahat dulu sebelum open pintu warung keseluruhan ya teman-teman, karena warung kalau udah open itu nggak ada waktu istirahat lagi karena pembeli udah mulai rame. Karena kan kalau pagi itu saya punya banyak aktivitas yang melelahkan, jadi saya wajib istirahat dulu sebelum jualan. Terus di sini ada tetanggaku yang datang ke warung beli masako sama tepung bumbu. Dianya pengen beli masako 2 gantung, cuma masako yang satu itu nggak cukup, jadi saya ganti lagi. Tadi juga ada bocil PAUD yang mampir jajan, cuma nggak saya rekam karena tadi itu saat dia jajan saya sementara cuci piring, jadi lumayan ribet untuk mindah-mindahin tripod. Nah, di sini saya udah mau cuci piring. Sebelumnya saya mau isi baskomnya dulu untuk saya pakai bilas piring yang udah saya sabunin ya teman-teman. Jadi di warung itu cuci piring kami seperti ini, nggak make wastafel, karena rata-rata di kampung saya ini tuh memang tempat cuci piringnya seperti ini ya teman-teman, melantai gitu. Ini tuh cuci piringnya mulai dari semalam ya teman-teman, bukan dari pagi ini aja, karena kita itu jualannya sampai subuh. Kalau misal cuci piring saya udah saya cuci semalam, bakalan nambah lagi kalau pagi, karena kalau subuh itu teman-teman papi masih jajan, ada yang pesan mie goreng, mie kuah, per emian-emian gitu, sama es-esan juga. Jadi walau saya udah cuci semalam bakalan nambah lagi kalau pagi. Yang jualan itu saya dan papi ya teman-teman, cuma kita bagi tugas gitu, saya yang jualan kalau siang dan papi yang ambil malam sampai subuh, agar nggak terlalu capek. Jadi kita bagi tugas ya teman-teman. Nah, di sini cuci piringku udah selesai ya teman-teman. Terus abaikan sampah saya yang ada di belakang itu. Saya tuh buang sampahnya kalau udah pagi setelah cuci piring, karena kalau cuci piring itu masih ada sampah. Jadi saya nunggu selesai cuci piring dulu baru buang sampah. Tadi juga saya udah selesai cuci baju ya teman-teman, cuma nggak saya rekam. Dan kalau saya udah selesai cuci baju itu tandanya warung udah harus tutup, karena abis ini saya udah mau istirahat. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video aku hari ini. Terima kasih yang udah nonton, sampai ketemu di video aku selanjutnya.